A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi rekan-rekan Jargi Priuk dan teman-teman ULTG Purgadung yang hadir di Zoom sharing Jargi Priuk. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun masih secara virtual. Kita saling sharing ilmu bersama-sama untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Oktober. Pemateri hari ini diisi oleh Bapak Anton Suseno. Untuk waktu dan tempat virtual moderator, silakan pada pemateri. Oke Mas, terima kasih untuk Mas moderatornya. Gimana suara saya, Mas? Rekan-rekan? Sipton, clear. Oke. Saya mulai ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir di knowledge sharing di Jargi Priok. Di sini saya Anton Suseno akan mempresentasikan knowledge sharing tentang monitoring IBT 1 dan IBT 2 dalam rangka uji MCR, Maximum Capacity Rate 100% load PLTGU Jawa 2 di Gistet Priok. Uji MCR itu adalah uji daya mampu maksimum yang dapat dibangkitkan oleh generator unit pembangkit sesuai hasil uji untuk kerja atau performance test yang terakhir sebelum di SLO itu. PLTGU Jawa 2 atau Blok 4 sudah melaksanakan RR, yaitu Reliability Run, dengan kondisi 80% load selama 72 jam sesuai dengan Permen ESDM nomor 38/2018 sesuai surat dari PLN UI P2B nomor 12 /0104 UI P2B 2019. Perihal reliability run dan for your information PLTGU Jawa 2 sebagai syarat SLO, sehingga perlu melaksanakan pengujian RR sesuai dokumen kontrak, yaitu selama 96 jam load operasi secara kontinu atau bertahap, yang harus dilakukan sebelum masa waranti PLTGU Jawa 2 berakhir. Pengujian MCR 100% load itu yaitu pembebanan maksimal pembangkit Jawa 2 Priok Blok 4 selama 96 jam secara bertahap atau kontinu itu. Itu pengertian dari trafo. Berdasarkan fungsinya, trafo tenaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama trafo pembangkit, yaitu trafo penyaluran dari outputnya pembangkit. Biasanya trafo pembangkit itu untuk trafo step up. Yang kedua yaitu trafo gardu induk atau penyaluran. Yang ini biasa terdapat di gardu induk, yaitu untuk menurunkan tegangan dari tinggi ke rendah, misalnya dari 500 kV ke 150 atau 150 ke 20 kV. Yang ketiga yaitu trafo distribusi, itu sama kayak trafo gardu induk, tapi ini bedanya untuk tegangannya. Dia biasanya dari 20 kV ke 380 kayak gitu. Yang selanjutnya berdasarkan level tegangan, trafo tenaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up itu yaitu trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Biasanya terdapat di trafo pembangkit. Yang selanjutnya trafo step down itu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan, yaitu biasa terdapat di gardu induk. Berikut blok diagram. Yang pertama topik pembahasan, yaitu monitoring IBT 1 dan 2 dalam rangka uji MCR.
Maksimum capacity rate 100% load PLTGU Jawa 2 di Gistet Priok. Selanjutnya pengujian MCR 100% di PLTGU Jawa 2. Jadi pengujian ini terbagi dua, yaitu inspeksi level 1 dan inspeksi level 2. Inspeksi level 1-nya kita monitoring beban dan suhu IBT 1 dan 2. Dan untuk inspeksi level 2-nya kita termovisi peralatan baik IBT 1 dan 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil monitoring dari beban dan suhu baik IBT 1 dan 2. Terus kita dapat menyimpulkan dari hasil monitoring tersebut, kita dapat menyimpulkan pengujian MCR 100% full load. Berikut identifikasi masalah penyebab terjadinya MCR bisa dibatalkan atau tidak saat pengujian MCR itu. Yang saat beban tinggi, saat pengujian MCR beban tinggi. Yang pertama yaitu suhu IBT 1 dan 2. Suhu LV, HV dan oil naik sehingga menyebabkan alarm atau PM trip dan MCR itu bisa dibatalkan. Terus untuk mencegah terjadinya alarm itu kita harus monitoring suhu IBT. Yang kedua itu suhu klem dan konduktor di switchgear. Yang pertama karena klem meleleh. Yang kedua yaitu konduktor putus. Ketika klem meleleh berarti MCR dibatalkan dan konduktor itu putus berarti MCR juga dibatalkan. Untuk menanggulangi agar suhu klem dan konduktor itu tinggi, kita harus melakukan termovisi, yaitu inspeksi level 2. Yang ketiga adalah beban melebihi setting relay. Ketika relay OGS kerja, PMTA dan PMTB akan trip, sehingga MCR dibatalkan. Yang kedua yaitu relay OCR kerja, PMTB, PMTAB, dan PMT di GI lawan, trip, MCR dibatalkan. Untuk menanggulangi itu, kita harus memonitoring beban agar arus itu tidak melebihi setting relay-nya. Yang keempat adalah kesiapan operator gardu induk, yaitu monitoring selama 4 hari secara kontinu, yaitu 96 jam itu. Bekerja secara shift bergantian selama 4 hari. Berikut jinglean diagram dari Gistet Priok. Gistet Priok ini ada 5 diameter, yaitu ada 5 diameter terdiri dari 10 bay. 3 bay pembangkit, yaitu GT1, 2, dan steam. Yang kedua, 2 bay IBT, 500 MVA, dan 4 bay penghantar dan 1 spare. Uji MCR ini dapat dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, MVAR IBT harus mendekati 0 dengan mengatur posisi tab GSUT 5 dan posisi tab IBT di posisi 6 agar tegangan di 150-nya itu tidak lebih dari 150. Tidak kurang dari 150. Yang kedua, tegangan di subsistem 150 kV, Priok minimal 150 kV. Yang ketiga, arus di IBT 1 dan IBT 2 tidak melebihi 1718 ampere, yaitu arus nominal dari IBT 1 dan 2. Yang keempat, temperatur oil dan winding masing-masing 90 derajat Celcius dan 105, yaitu setting alarmnya. Untuk setting tripnya itu 100, untuk oilnya 100, untuk windingnya itu 115. Selanjutnya, untuk menjaga kondisi peralatan Gistet selama pengujian dilakukan, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh operator. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, monitoring beban, inspeksi level 1-nya. Yang kedua, monitoring suhu IBT 1 dan 2. Yang ketiga, termovisi untuk inspeksi level 2-nya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.
langsung ditanyakan. Sultan. Untuk peserta atau teman-teman, nggak ada yang ingin tanyakan atau bersharing-sharingnya, sekarang waktunya dipersilakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Masih. Materinya masih ada, ya udah lanjut dulu aja. Oke, Mas. Saya lanjutkan, yaitu untuk setting relay BT 1 dan 2. Monitoring beban dilakukan dengan memperhatikan setting relay OGS dan OCR di setiap blok. Untuk setting OCR-nya yaitu arusnya 0,924 ampere dikali CT-nya, yaitu dapat 2310 ampere. Untuk TMS-nya 0,276 standar internasional. Untuk selanjutnya setting OGS tahap pertama yaitu arus settingnya itu 1,1 kali arus nominalnya, yaitu sekitar 1890 ampere. Untuk delay time yang pertama itu 3 sekon. Target untuk tripnya itu PLTGU blok 4 GT42 PMT 52L, yaitu akan hot slot. Yang selanjutnya setting OGS tahap 2-nya settingnya 1,1 kali IN-nya didapat 1890 ampere. Time delay-nya itu yang pertama 10 sekon, targetnya yaitu blok 4 steam 4.0 PMT 52L. Selanjutnya inspeksi level 1-nya, langkah yang dilakukan oleh operator ketika pengujian MCR dari pembangkit Jawa 2 itu yaitu melakukan inspeksi level 1. Di antaranya monitoring besar tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, serta suhu HV, suhu LV, dan suhu minyak trafo pada baik IBT 1 dan 2. Dilakukan melalui SAS komputer Gistet Priok dan maupun di lokal di sisi IBT-nya. Berikut tabel nilai rata-rata hasil monitoring inspeksi level 1-nya. Untuk IBT 1 ini kita bisa lihat untuk ampernya itu sekitar 1600-an, MW-nya 431, ampernya 6. Untuk suhunya masih di bawah batas alarmnya kan dari IBT 1. Untuk IBT 2-nya hampir sama dari kayak IBT 1, bebannya sekitar 1600-an, MW-nya 433, ampernya 16. Untuk suhunya masih di bawah dari setting alarmnya. Berikut hasil dari inspeksi level 1-nya kayak gini. Yang kedua, inspeksi level 2-nya yaitu kita termovisi. Berikut dari rumus untuk menghitung termovisinya, apa harus suhu dari kabel atau sama klemnya. Kita langsung aja. Untuk suhu kurang dari 10% yaitu kondisi normal. Dilakukan pengukuran berikutnya sesuai jadwal. Yang kedua yaitu 10 derajat sampai 25 derajat dilakukan pengukuran 1 bulan lagi. Yang ketiga 25 derajat sampai 40 derajat itu direncanakan perbaikan. Yang keempat yaitu 40 derajat sampai 70 derajat itu dilakukan perbaikan segera. Yang kelima lebih dari 70 derajat itu dilakukan kondisi darurat. Berikut hasil termovisinya. Saya ambil contohnya yaitu klem basing seling N 500-nya itu arus imaknya 1729 ampere. Arus pada saat di shoot atau di termovisi itu sekitar 1670 ampere. Suhu klem saat di shoot itu hampir 30 derajat. Suhu kawatnya sekitar 30 derajat.
selisihnya tidak jauh, ini cuma 1 doang. Untuk resumnya dalam kondisi baik. Berikut hasil termofisinya ini. Ini cara menghitungnya suhunya, yaitu delta T akhirnya itu Imax dibagi arus maksimal dibagi arus beban kuadrat dikali delta T awal, yaitu Imax-nya itu 1729 dibagi 1680 dikuadratin dikali dari suhu klem. Suhu klem saat disut itu 31, suhu kawatnya itu 29. Jadi hasilnya 2,1 itu masih dalam kondisi baik karena masih kurang dari 10. Untuk persentase beban saat pengujian MCR 100% load ini dari PLTGU Jawa 2 terhadap batas operasi sebagai berikut. Beban yang dicapainya itu dibagi beban batas operasi dikali 100%. Beban yang pernah dicapai itu sekitar 1686 ampere dibagi dari batas operasi itu nominalnya itu 1718 ampere dikali 100 ampere 100% itu hasilnya sekitar 98,13%. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, hasil inspeksi level 1 kondisi beban tidak ada yang melebihi arus nominal trafo, setting relay OGS dan setting relay OCR. Suhu HV, LV, dan oil tidak ada yang mencapai setting alarm, sehingga tidak ada relay yang bekerja di state broke. Sehingga proses pengujian MCR berjalan lancar tanpa ada pengurangan beban dan peralatan di state broke yang trip. Yang kedua, hasil inspeksi level 2 menunjukkan semua klem dan konduktor pada baik IBT 1 dan 2 di switcher dalam kondisi baik dan tidak ada anomali setelah dilakukan perhitungan dengan rumus sesuai dengan SKDIR 502. Persentase pengujian MCR 100% bulat ini yang didapat terhadap batas operasi sebesar 98,13 dan setting relay OGS sebesar 89,20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian SCF berhasil karena persentase beban yang tercapai mendekati 100%. Yang terakhir sarannya yaitu yang pertama, pada saat melakukan monitoring sebaiknya dilakukan lebih dari 1 orang agar meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat human error. Yang kedua, sebelum melakukan pengukuran inspeksi level 2 sebaiknya dilakukan pengecekan terhadap alat ukur terlebih dahulu agar hasil ukur lebih akurat. Yang ketiga, koordinasi antara supervisor GI, operator, dispatcher, dan pihak pembangkit, yaitu PT Indonesia Power, perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Silakan untuk rekan-rekan yang ingin sharing dan bertanya. Izin Mas Anton. Silakan Mas. Ini MCR ini berarti pernah dilakuin ya di GTT ya? Ini pas kapan ya? Pernah dilakuin? MCR ini 2020 Bang. Tanggal sekitar April 2020 pernah dilakukan ini. Sebelum STOP kan? Iya, STOP. Jadi hasilnya normal-normal aja. Tapi kalau nggak salah waktu itu ada temuan hotspot deh di lem pentanahannya di IBT-nya. Pernah hotspot. Oh, yang ini seling N-nya ya Bang? Kalau itu sebelum di IBT deh, di IBT kan Mas. Iya, di seling N IBT yang fasa S. Itu pernah emang ada anomali, tapi sudah diperbaiki tuh. Itu pas MCR atau sebelum MCR? Iya, kalau nggak salah MCR ini kan pas operasi langsung dilakukan MCR ini kan selama 72 jam ya? Iya, sebelumnya itu ada rehabilitirannya itu kan.
Itu belum kondisinya kalau 72 jam itu 80%, Mas. Jadi sebelum MCR-nya malah udah dilakukan, terus dilakukan lagi MCR 100% beban itu, Mas. Jelas, cukup jelas, Mas. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Pintar. Enggak bikin. Saya boleh nanya. Silakan, Pak. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu. Ada anomali nggak ya, Pak? Saat pengujian itu. Ada saat pengujian itu tidak ada anomali. Tadi udah di kesimpulan sudah dikasih tahu nih. Setelah pengujian, Setelah pengujian itu udah lama dari pengujian, ada anomali pasti ada sih, Mas. apa itu? Nah, contohnya dari LCD relay diferensial itu ada anomali, terus LCD di HMI IBT-nya itu juga ada alarm untuk hidupin PAM-nya itu juga ada anomali. Terus sama ini, sama span kawat di IBT 1-nya sama IBT 2. Cuma itu sih, Mas. Kalau nggak salah yang suhu LV itu setelah MCR yang si suhunya. Oh, untuk suhu LV di IBT 1 itu kan setelah MCR itu malah ada yang kalibrasinya error. Terus setelah MCR Iya, betul, setelah MCR itu, Mas. terus solusinya diapain itu? Nah, itu solusinya manggil orang proyeknya langsung, Mas, dari Siemens-nya yang punya asetnya itu. Mas, karena masih garansi sih, Mas. Terus sekarang udah normal. Untuk suhu LV-nya sudah normal semua, Mas. Nggak ada yang anomali di BT 1 sama 2. Itu bisa normal lagi diapain ya? Nah, saya juga kurang tahu sih, Mas, itu, Mas. Nah, waktu itu nggak ikut sih. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin bertanya dan sharing-sharing tentang mungkin tentang trafo, yang ahli trafo ini Muhammad Isroi, Mas Roi. Trafo. Mas Sultan tuh ahlinya ahli. Izin tanya Mas Antonius. Silakan, Mas. Nyebut namanya dulu ya. Untuk bebannya tuh bertahap apa langsung tinggi gitu ya? Gimana, Mas? Untuk beban tadi, bebannya si IBT itu langsung tinggi atau bertahap gitu? Oh, itu langsung tinggi, Mas. Dari 800 itu langsung 1.600-an. Lah untuk konfigurasinya gimana tuh? Bisa langsung tinggi gitu? Ya, beban ini. Itu koordinasi kita atau maksudnya gimana? Maksudnya beban si trafo itu bisa langsung tinggi itu untuk bebannya itu dikemanain gitu? Oh, kita ke Ada IBT itu konfigurasinya dulu enggak gitu? kan itu Atau yang udah koordinasi sama pembangkit blok lain di oven atau gimana gitu? itu udah koordinasi dari pembangkitnya sama GCC-nya sih, Mas. Kalau kita kan cuma di sini monitoring beban aja sih, Mas. Jadi kurang tahu untuk bebannya itu dialihin kemana aja gitu, juga kurang tahu.
Berarti beban tuh langsung tinggi ya? Nggak bertahap ya? Si beban Iya itu. Mas, dari 1000-an itu udah langsung 1600-an. Mungkin karena udah dikoordinasi jadinya udah siap gitu. Oh, oke Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali Mas. Mungkin itu di ke ya Mas Anton. Iya betul. JCC. Mungkin izin menambahkan ya. Dulu pas MCR itu pas MCR itu bebannya emang langsung tinggi tapi dalam jeda berapa jam gitu, nggak langsung dari 800 ke 1600, ada seksinya dari 800 ke 1000, 1200, 1500, baru 1800. Nah, itu blok di sini kan yang Priok Barat nerima dari BT1. Iya. Ini blok 1 2 itu yang operasi satu blok doang, terus cuman berapa GT doang, 1 GT doang sama sepin. Baik Mas. Terima kasih Mas. Infonya Mas. Ya, yang lain. Mungkin Mas Randy Jesa. Pak Randy. Ini jamnya unlimited nggak nih Mas? Unlimited. Di partisipan ada 11, mungkin ada yang ingin tanyakan. Haji Garut, Mas Bonek, Mas Indra, Mbak Rita yang Rosi, mulai Oh, Mas Randy. Mana? Silakan. Enggak ada sebut. Itu MCR tadi apa sih Mas? Tingkatannya Mas? Ini Mas? MCR tadi kepanjangannya apa? Maksimum capacity rate Mas. Kapasitas tadi. dari sisi pendekatan gitu. Recordnya berapa kali? Oh, recordnya itu 1 jam sekali Mas. Jadinya kita gantian sama operator yang lainnya. Kita maksimalin orang di sini Mas. Karena kan 4 orang jadi gantian lah. 8 jam. Untuk pas pengujian di Arajut ya. Kalau sekarang MCR mau nggak Mas 3 orang dong Mas? Ya enggak dong Mas. Yang lainnya? Ingin bertanya kuisnya kapan Mas Anton dari Lebih Jumatan aja gimana? Sekarang kalau nggak ada yang bertanya lagi langsung kuis saja. Untuk menghemat waktu. boleh saja. Gimana kawan-kawan? Langsung kuis. Kalau berani open kamera dong, ngomong, jangan lewat chat. Izin Mas Anton. Silakan Mas. Kalau misalkan dalam pemantauan MCR ini, misalkan ditemuin hotspot misalkan di atas 60 atau 70, itu tindakan awalnya gimana dilaporin ke JCC? Apa langsung dikeluarin IBT-nya, bebannya, apa langsung diturunin gitu? Turunin dulu apa gimana? Kita langsung laporan sih Mas. Laporan ke JCC terus
mungkin JCC langsung pengurangan beban ke koordinasi ke pembangkitnya untuk mengurangi bebannya. Gitu. Dulu juga kita ada pas di JCC, pembangkit, Gistet, sama pihak. Suaranya kecil, Kim. Jadi dulu pemantauan monitoringnya itu kan 1 jam sekali, kita dimonitor lewat WhatsApp group. Jadi ada apapun yang terjadi, kita lapor di grup itu, ada JCC, ada Gistet, dan pihak WIP. Jadi setiap jam itu kita laporan gitu, Mas. Juga kita nyatet sama kita laporin ke grupnya itu. Jadinya terpantau. Cukup jelas, Mas? Mas, terima kasih. Oke, yang lainnya. Langsung kuis aja mungkin ya. Boleh, Mas, boleh. Gimana yang lain? Langsung kuis? Siapa deh? Kuis Mas Anton ada gak? Ada. Ada kuis sudah disiapin. Daftarannya berapa, Mas? Kuisnya berapa soal Mas Anton? Kuisnya nggak banyak sih, Mas. Nah, 5 aja. Ada semua kok di sini tadi. Sini jawabannya di sini ya. Yuk, langsung kuis saja. Yuk kita mulai ya, Mas. Kita rekam semua. Sabar. Ya, Mas, dimulai, Mas. Silakan. Nah, ini tadi jelas, Mas. Duh, masih salah, Mas. Ada yang salah. Lanjut ya. Salah lah. Ada yang salah. Siapa nih? Yuk, lanjut. Ulang. Ada. Mas, lanjut, Mas. Ulang. Wih. Yuk, lanjut ya, Mas. Silakan. Nggak baca apa, Mas nih? Lanjut, Mas. Terakhir. Oke. Pejuang halal siapa nih, Mas? Aduh, pejuang halal itu, menang, Juaranya sampai berapa, Mas Anton? Juara 1 aja, Mas. Kita Anton. dapat mobil. Anton Stepi. Ada namanya siapa itu? Stepi. Yang penting di podium. Mas. Oke, Mas. Gimana? Oke, terima kasih Mas Anton. Mungkin Sama. yang terakhir kalinya kepada kawan-kawan mungkin ada yang ditambahkan atau dihujat. Sudah Mas Anton, cukup materinya? Udah, Mas. Cukup. Baik, terima kasih bagi peserta yang telah hadir dan terima kasih bagi pemateri yang telah memberikan materinya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.